Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempraktekkan video konferensi kasus guna untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah studi kasus. Dan perkenalkan, saya Regina Mariana Pandaria, saya sebagai guru mata pelajaran bahasa Inggris. Perkenalkan, nama saya Maria Gureti Muntik, saya sebagai guru wali kelas. Perkenalkan, nama lengkap saya Magdalena Neneliu, saya sebagai orang tua wali dan siswa. Baik, perkenalkan, nama lengkap saya Florentina Elda Disetisera, saya sebagai guru BK. Selamat menyaksikan. Baik, selamat pagi untuk kita semua. Pagi. Terima kasih untuk kita semua karena sudah memenuhi undangan untuk menghadiri konferensi kasus kita pada hari ini. Jadi kegiatan konferensi kasus kita pada hari ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan juga mendapatkan solusi yang tepat untuk menangani salah satu siswa kita yang bernama Juan dari kelas 8. Nah, Ibu juga ada gambaran masalah yang dialami oleh siswa ini sebagai berikut. Yang pertama, Juan ini nilai bahasa Inggrisnya cenderung rendah karena kurang memahami materi bahasa Inggris. Yang kedua, Juan juga malu bertanya ketika tidak memahami materi. Yang ketiga, Juan juga sering nongkrong bersama kakak kompleks untuk minum dan rokok. Yang keempat, Juan ini juga merasa bahwa orang tuanya kurang memiliki perhatian terhadap kegiatan belajar, dan hal ini dikarenakan orang tuanya juga sibuk untuk mencari nafkah, dan di rumah Juan juga tidak mendapatkan bantuan dalam kegiatan belajar. Yang berikut itu juga, Juan ini sering datang terlambat. Bahkan teman-teman Juan itu mengatakan bahwa dia ini juga malah datang ke sekolah. Dan yang terakhir, pelajaran bahasa Inggris Juan ini mengalami masalah kesulitan dalam menerjemahkan bahasa Inggris. Nah, kemudian saya melakukan observasi terkait dengan kegiatan sehari Juan di kelas. Jadi saya mendapatkan hasil sebagai berikut. Juan ini ketika dalam pelajaran berlangsung, dia ini lebih banyak diam dan tidak aktif untuk berpartisipasi dalam kegiatan belajar. Ketika guru pelajaran ini bertanya dan mengajar di depan kelas, ketika guru ini bertanya, ia banyak diam dan tidak mau menjawab apa yang sudah ibu jelaskan. Ibu tanya, Juan ini tidak bisa menjawab karena dia hanya diam saja di dalam kelas. Nah, dalam berinteraksi di dalam kelas, Juan ini juga tidak sering berbicara di dalam kelas dengan teman-temannya. Itu lebih kesannya Juan ini anak yang pendiam. Nah, ketika pelajaran berlangsung itu, Juan juga merasa kayak menyendiri saja. Dia tidak bergabung dengan teman-temannya dalam kelas. Nah, selain itu, dalam pengamatan saya, Juan ini juga sering datang terlambat setelah memulai pelajaran. Baik, sekarang mungkin di antara ibu-ibu adakah yang ingin menyampaikan pendapat terkait masalah yang berkaitan dengan Juan? Mungkin dari wali kelasnya Juan. Baik, saya ingin memberikan pendapat saya terlebih dahulu. Tetapi sebelumnya saya memperkenalkan nama saya. Nama lengkap saya Ibu Maria Gureti Muntik, biasa disapa Ibu Gureti. Selama ini saya mengamati si Juan tersebut. Saya sebagai guru wali kelas sering mengecek kehadiran sebelum jam pelajaran dimulai. Juan tersebut biasanya datang terlambat ketika jam pelajaran dimulai. Saya mendapat laporan juga dari guru mata pelajaran yang lain. Si Juan tersebut biasanya sering merokok di belakang kantin sekolah. Baik, terima kasih ya Ibu. Sekarang mungkin kita dengar dari guru bahasa Inggris tentang perilaku Juan di sekolah. Silakan Ibu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya perkenalkan, nama lengkap saya Ibu Regina Ria, biasa disapa Ibu Regina. Saya sebagai guru mata pelajaran bahasa Inggris di kelas Juan. Di sini saya ingin memberikan sedikit informasi berkaitan dengan perilaku J. Dan saya mendapatkan fakta bahwa si Juan tersebut kurang memahami kosakata bahasa Inggris, atau dia itu kesulitan dalam menghafal kosakata atau vocabulary bahasa Inggris. Nah,
hal tersebut dibuktikan dari pengamatan saya dalam ini mengambil nilai praktek kompetensi membaca dan juga ini tugas-tugas bahasa Inggris yang saya berikan secara langsung kepada Juan dan juga teman-teman Juan. Ya baik, terima kasih Ibu Regina. Sekarang kita juga akan mendengarkan informasi dari orang tuanya Juan di rumah. Silakan Ibu. Oke, jadi baik, terima kasih dulu semua. Jadi di sini sebelumnya saya memperkenalkan nama saya dulu. Nama saya Magdalena Nemediu. Saya biasa dipanggil Ibu Ellen. Jadi sesuai dengan pengamatan saya di rumah mengenai anak saya Juan di rumah, yaitu kalau untuk anak saya Juan itu, dia tuh anaknya baik, anaknya masih normal seperti anak-anak yang lain. Terus anak saya Juan itu juga memiliki perilaku yang baik. Tetapi pembedanya dari anak saya itu di rumah itu anak saya itu pendiam. Nah, bahkan anak saya yang Juan ini di dalam rumah juga dia jarang berbicara dengan saya. Terus jarang juga berbicara dengan bapaknya Juan. Nah, saya dan bapaknya Juan ini kebetulan kami itu sibuk dengan pekerjaan kami. Jadi waktu untuk bersama-sama dengan Juan di rumah itu kurang. Nah, kalau dari saya kurangnya perhatian dari saya itu karena saya pulang kerjanya malamnya sudah jam 7 malam. Jadi waktu untuk saya bisa membimbing Juan dalam belajar juga kurang gitu Ibu. Jadi saya di malam hari saya pulang juga sudah jam 7. Jadi saya perhatikan Juan itu jarang sekali dia mengerjakan tugas dari atau PR yang ini guru-guru berikan. Nah, Juan itu di rumah dia banyak menghabiskan waktunya dengan teman-temannya. Dia nongkrong dengan anak-anak kompleks gitu. Oh ya, baik. Kita sudah mendengarkan semua informasi terkait masalah Juan. Jadi dapat saya simpulkan bahwa Juan ini adalah seorang siswa yang pendiam dan dia juga tidak mudah berinteraksi dengan teman-teman kelasnya. Juan ini juga sering datang terlambat dan sering juga merokok baik itu di dalam maupun di luar sekolah. Juan ini gagal dalam mencapai bahasa Inggrisnya yang baik dan kemudian Juan juga kurang mendapatkan perhatian dari kedua orang tua sehingga pekerjaan yang ada di rumah juga jarang dikerjakan dan sering bergaul dengan lingkungan yang salah, misalkan dia nongkrong bersama kakak-kakak untuk minum dan rokok. Nah, bagaimana menurut Ibu? Apakah yang akan terjadi jika masalah ini mungkin dari kelasnya? Menurut saya Ibu, masalah ini segera ditangani atau diselesaikan. Kalau masalah ini tidak diselesaikan akan berdampak buruk bagi sekolah dan juga akan masalah ini juga akan menular kepada siswa-siswa yang lain. Jadi kalau menurut saya masalah ini segera ditangani dan diselesaikan dengan baik. Terima kasih. Mungkin dari guru bahasa Inggrisnya. Ya baik, kalau menurut saya masalah ini harus segera ditangani karena jika masalah ini dibiarkan begitu saja, ini akan membuat Juan itu tertekan. Selain itu, Juan juga akan sulit untuk mencapai tujuannya atau mencapai ini cita-citanya dalam hal proses belajar atau dalam bidang karir. Baik, terima kasih Ibu Regina. Mungkin dari Ibunya. Kalau dari saya ingin untuk anak saya itu Juan, saya ingin yang terbaik buat dia. Nah, saya ingin yang terbaik buat dia. Terus apapun tindakan yang Bapak berikan akan saya terima dan saya menyetujuinya sehingga anak saya itu bisa masa depannya dan cita-citanya bisa lebih baik. Saya ingin Juan itu menjadi individu yang lebih baik lagi. Baik, dalam posisi saya sebagai seorang guru BK, langkah pertama yang akan saya lakukan yaitu memberikan konseling individu kepada Juan untuk memperbaiki perilaku dan sifatnya yang selama ini membuat masalah-masalah dalam sekolah. Nah, dalam memberikan layanan informasi dan penguasaan konten terhadap
akan menjelaskan dan memberikan pemahaman bahwa dari permasalahan tersebut itu bisa berdampak pada pembelajarannya Juan dan menghambat Juan untuk mencapai tujuan Juan. Karena tujuan Juan di sini apa definisi kita itu jadi seorang tentara. Ya. Jadi selain itu perilaku Juan juga yang sering merokok dan minum itu mungkin saya sebagai guru BK juga bisa menggunakan teknik seperti ini, memberikan gambaran negatif tentang merokok dan minum, bahwa merokok itu membahayakan paru-paru juga. Nah, seperti efek buruk pada kesehatan dan juga paru-paru yang tidak sehat atau kanker. Biaya yang dikeluarkan dan dampak negatif bagi orang-orang yang sehat. Jadi ketika Juan ini merokok bersama teman-teman atau kakak-kakak yang nongkrong bersama, itu juga berdampak bagi mereka karena sama-sama. Nah, bagaimana tanggapan dari ibu kelasnya? Kalau saya ibu, saya sangat setuju. Dan saya juga akan berusaha untuk lebih dekat dengan siswa Juan tersebut. Dan juga saya akan berpartisipasi dengan guru BK untuk penanganan masalah Juan. Terus saya juga akan memberikan akses-akses yang diberikan oleh guru mata pelajaran bahasa Inggris kepada saya, dan saya akan memberikan kepada guru BK. Terima kasih dari guru bahasa Inggrisnya. Ya, biasa seperti itu juga. Saya akan lebih meningkatkan pelatihan kepada Juan dalam hal menghafal vocabulary dan cara membaca ini bahasa Inggris dengan baik, supaya dia tampil dalam kegiatan membaca ataupun mengerjakan tugas-tugas bahasa Inggris. Oke, jangan baik. Jadi kalau dari saya sendiri sebagai orang tuanya Juan, saya dan semua anggota keluarga saya akan berusaha untuk bisa mampu meningkatkan perhatian mendalam lagi kepada Juan, seperti dalam mengenal, dalam memahami bahasa Inggris. Saya juga bisa memberikan perhatian kepada Juan, terus bisa membimbing dia dalam menerjemahkan kosakata dalam bahasa Inggris. Dan saya juga akan lebih menjaga Juan supaya dia jangan salah dalam perjalanan lagi. Oke, baik. Terima kasih Ibu Penti, Ibu Regina dan Ibu Elin selaku orang tua. Baiklah, saya akan melaksanakan langkah-langkah yang sudah kita sepakati bersama. Baik, kalau begitu pertemuan konferensi kasus kita ini saya rasa sudah cukup, dan saya mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian Ibu Wali, Ibu Bahasa Inggris dan juga Ibu Elin selaku orang tua yang sudah bersedia hadir dalam kegiatan konferensi kasus kita hari ini. Semoga hasil dari konferensi kasus ini dapat mengubah perilaku belajar Juan menjadi yang lebih baik dan terakhir. Mungkin hanya ini saja. Sekian.